Pemilihan umum telah menipu kita, seluruh rakyat dipaksa gembira. Hak demokrasi pura-pura, rakyat kita belum merdeka. Pilihlah wakilmu yang suka memperdaya, perusak amanah yang setia. Di bawah undang-undang negara Konoha, kita menuju ke penipuan umum. PDI Perjuangan tetap meneruskan gugatan terhadap KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara meski MK telah mengeluarkan putusan terkait sengketa Pilpres 2024. PDIP sebagai partai pengusung utama Ganjar Mahfud menganggap Hakim MK tidak membuka ruang terhadap kaidah dan moral. Untuk itu, PDIP menempuh jalur lain yaitu menggunakan ruang hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PDI Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN. Saat ini, gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait dugaan perbuatan melawan hukum pada Pilpres 2024 telah diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diperiksa oleh Majelis Hakim pada Selasa 23 Mei 2024. Hakim yang juga merupakan Humas Pengadilan Tata Usaha Negara, Irfan Mawardi, mengatakan proses pendaftaran gugatan PDIP telah dinyatakan sempurna dan selanjutnya materi gugatan akan diperiksa dalam persidangan pada 2 Mei 2024 mendatang. Gugatan ini sudah menjadi gugatan biasa sebenarnya di PTUN dan diperiksa oleh Majelis Hakim. Kemarin itu baru dinyatakan diterima untuk diperiksa. Untuk proses pendaftarannya sudah dinyatakan sempurna dan akan diperiksa dengan berbagai macam tahapan. Pemeriksaan persiapan, pembacaan gugatan, jawaban oleh KPU, kemudian direplik oleh pihak penggugat, duplik, kemudian bukti surat, saksi ahli, kesimpulan, dan nanti ada putusan beberapa bulan ke depan. Dalam gugatan ini, PDI akan mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Tim kuasa hukum berdalil ada tindakan faktual oleh KPU yang dianggap melawan hukum, yakni berupa pembiaran pada proses pendaftaran wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Berbeda dengan rezim hukum pemilu, tim kuasa hukum menyoroti aspek administrasi pemerintahan yang berpotensi berkonsekuensi pada tindakan dan putusan yang dilahirkan oleh KPU. Maka ini merupakan satu bentuk satu bentuk kegoncangan karena episentrumnya adalah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kekuasaan. Itu episentrumnya. Kemudian timbullah, kalau ini epicentrum bencana, ya timbul banjir, timbul longsor dan sebagainya. Ini seperti itu. Kalau dapat saya katakan, justru di PTUN inilah akan terbaca, terungkap semua persoalan karena adanya pelanggaran hukum oleh penguasa. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengingatkan PDI Perjuangan bahwa putusan MK soal sengketa hasil Pilpres 2024 bersifat final dan mengikat. Upaya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dinilai tidak tepat. PDIP menilai MK gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi. Untuk itu, PDIP melayangkan gugatan ke PTUN pada 2 April lalu. Tim Liputan Metro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC, kita sudah saksikan ya 7 jam tadi kita live ya, kita menyoroti apa yang terjadi di dalam gedung Mahkamah Konstitusi dan yang berada di luar Mahkamah Konstitusi. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita berkumpul semua di sana, datang dari jauh, dari Lampung, Surabaya, dari mana-mana datang. Dan kita sudah bisa saksikan hasilnya
memang menurut sebagian orang ini sudah mudah ditebak. Ya, kalau bicara oleh Denny Indrayana misalkan, ini sudah mudah ditebak. Terus beberapa Bivitri Susanti juga mengatakan hal yang sama. Tadinya memang kita berharap bahwa ada sebuah keajaiban, ya. Tentu kita juga melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah bagian dari problematika hukum di Indonesia. Bagaimana mungkin kita bisa berharap, ya, Mahkamah Konstitusi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum ketika MK-nya sendiri bagian dari masalah. Tidak mungkin ada orang, kelompok yang menjadi bagian dari masalah kemudian dia menjadi bagian dari solusi. Itu dua hal yang sifatnya bertentangan. Maka dalam banyak video kita menyampaikan bahwa kita berharap keajaiban sebetulnya. Bahwa kita berharap ada kehendak Allah untuk memunculkan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Tapi tampaknya hari ini belum saatnya. Insya Allah, Allah sudah berjanji, ya, bahwa segala upaya yang kita lakukan, selama itu diniatkan untuk kebaikan, dilakukan dengan cara-cara yang benar, maka hasilnya akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita proses. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Bahkan, boleh jadi ini harus kita syukuri. Anies tidak menjadi presiden saat ini harus kita syukuri karena beban presiden hari ini begitu sangat berat sekali. Dihadapkan pada praktek-praktek korupsi yang begitu telanjang. Baru kita dengar kemarin 271 triliun. Korupsi timah. Itu yang ketahuan. Selalu seperti sebuah puncak gunung es. Yang ketahuan selalu yang sedikit. Di bawahnya banyak. Bahkan kemarin beredar ada rumor katanya sampai 3.000 triliun. Yang dilakukan oleh Rafael Alun Sambodo. Luar biasa itu. Nah, presiden hari ini dibebani untuk menyelesaikan itu. Kalau tidak mampu, tentu dia akan terjungkal di tengah jalan. Iya, mau bagaimana lagi? Dan sekarang kembali ke MK, kita menyaksikan hari ini ada 5 hakim MK yang buta mata hatinya. Dia tidak bisa melihat fakta, dia tidak bisa melihat realita. Coba dengarkan 3 hakim MK yang dissenting opinion. Profesor Saldi Isra, Profesor Erni, Profesor Arif Hidayat. Semuanya dari akademisi. Itu clear, jelas. Kalau yang 5 semuanya normatif gitu. Tidak, dalil tidak dapat dibuktikan. Bukti tidak cukup kuat. Terus saja diulang-ulang narasi-narasi itu. Kita kan harusnya juga tahu sejauh mana dalil itu tidak dianggap kuat, sejauh mana dalil itu dianggap lemah. Ketika 3, jadi katanya dibilang bukan Anies kalah ini, tapi Anies menang 3. Yang sana menang 5 gitu. Karena ya 8 hakim ini yang menentukan bahwa detik ini, malam ini terjadi bencana konstitusi, itu triggernya adalah 5 hakim MK ini. Termasuk ketuanya, ya. Main drama ini, ya. Kita juga sudah berkali-kali mengingatkan, jangan sampai terjebak dengan apa yang seperti dilakukan oleh Jimli As-Siddiqi. Kayak yang benar aja gitu ngomongnya, ini bisa dibatalkan, ini segala macam. Ujungnya sejalan dengan keinginan rezim. Ini pun sama. Jangan-jangan ini sekedar permainan mudah saja. Saya sih jadi ingat dengan apa yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Hukum itu bisa dibeli. Mafia hukum Indonesia hari ini cengkeramannya terlalu kuat. Kalau hukum bisa dibeli di sebelah sini, berarti hukum juga bisa dibeli di sebelah sana. Gitu. Ini Mahfud MD yang bicara. Gitu. Makanya jangan berharap terlalu tinggi kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, kurang lebih redaksinya begitu. Karena hukum bisa dibeli. Ya sudah,
Ini fakta dari apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Logika mudahnya kan begitu. Oke, dari awal tuh rapatnya begitu ya. Nanti ada dissenting opinion ya, biar kelihatan seru lah diskusi kita, tajam, panas ini. Berapa nih? 4-4 berarti yang menang adalah di mana ada ketua hakim MK di situ ya, Soehartoyo. Oh, jangan ini terlalu ini, udah deh 5-3 aja deh, 5-3. Kan bisa jadi begitu. Jadi sejak awal ini perspektif rakyat jelata saja yang dipakai ya. Oke, kita tolak sebuah gugatan ya. Berarti fokus kita hari ini adalah mari kita cari dalil untuk menguatkan penolakannya. Kan itu yang diulang-ulang disampaikan Pak Mahfud MD, seorang Menko Polhukam yang berani menyampaikan bahwa ada mafia hukum di Indonesia.